saya mau ditolak. Ya ibu, saya tetap membaca kok. Ya, ini tadi ini masih berlangsung tapi sudah melanjutkan untuk mengomentari sekarang. Oh iya ibu. Monggo Bu Mei, mohon maaf ini si kosong Bu, tadi salah saya ngopinya yang banyak. Tapi indikatornya sama. Timbulkan makna tanggap sebagai warga negara dalam kehidupan sehari. Kemudian materinya makna tanggap dan wujud dalam kehidupan sehari. Indikator soalnya, siswa disajikan pertanyaan, siswa menentukan makna tanggung jawab. Kemudian ada 2 soal di Bu yang PKN. Yang pertama menentukan makna tanggung jawab. Yang kedua menentukan contoh sikap lanjut di sekolah. Siswanya kemudian dalam bahasa Indonesia soalnya uraian berarti ya Mbak? di uraian sebelum bahasa Indonesia menggali isi dan amanat pantun yang dijelaskan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk semuanya. Indikatornya menguraikan isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tertulis. Kemudian langkah-langkah materi pokok, langkah-langkah menulis dan menentukan pesan dan langkah-langkah menulis. Pantun, siswa dapat menentukan sampiran dan isi pantun. Kemudian yang kedua disajikan pantun, siswa dapat menentukan amanat pantun. Ini juga ada 2 soal. Maaf, 1 soal saya buat 3A dan B karena itu. Kemudian yang tadi SPDB memahami properti tari daerah. Menentukan properti tari daerah. Materinya properti dalam tari. Disajikan gambar. Siswa mampu menentukan properti yang digunakan pada sebuah tari. Kemudian yang kedua disajikan pertanyaan. Siswa menentukan manfaat properti pada tari. Ini juga ada 2 semuanya uraian. Ini soal evaluasinya. Yang pertama tuliskan arti tanggung jawab. Yang kedua sebutkan 3 contoh sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah. Yang ketiga ini ada pantun. Kemudian perintahnya menuliskan sampiran dan isi pada pantun. Kemudian yang B tuliskan amanat pada pantun. Yang keempat sebutkan 3 properti yang digunakan pada tarian. Saya memilih dalam B karena yang paling dekat dengan siswa tentu. Karena waktunya juga sebentar, jadi nanti biarnya nggak terlalu lama. Yang kelima tuliskan 2 manfaat properti pada tari. Kalau untuk jawabannya saya belum selesai sampai baru seperti yang saya sampaikan. Mbak Eka dan tetap bagus. Kemudian ini pensekorannya juga sudah canggih. Sampun Ibu, pensekorannya sampun. Tapi ini pensekorannya ini apa sih? 40, 60. Kalau uraian itu kan biasanya bisa menjawab bagaimana kriterianya itu loh, kriteria penilaian. Itu nilainya berapa? Gitu? Nah, misalnya baru jawab bagaimana nilainya berapa itu kan itu ada, itu baru total semua kita. Ya misalnya nomor 4 ya Bu, bisa menyebutkan 3 itu 60 nilainya, tapi kalau baru 1 20. Saya itu tuliskan kriteria penilaian. Ya, namanya kriteria penilaian. Kalau ini tadi kan baru rubrik aku ya tadi aku ini isi-isi nggak Bu? Ya, ada lagi tuh kriteria penilaian. Nah, ini berarti yang satunya kriteria penilaian. Saya bisa menyebutkan 3. Cuman saya jadi pertanyaan itu, kalau ini levelnya C4, tapi tadi itu pertanyaannya baru aku ya yang nomor 1 tadi. Kalau yang properti itu bisa masuk itu sebagai hot ya, sebagai kemampuan yang tinggi ya, nah ditampilkan gambar. Kemudian dari gambar itu siswa kan jadi menentukan propertinya apa gitu kan. Nah itu sudah bisa gitu. Tapi kalau arti tanggung jawab padahal isi tadi kan lebih nanti baru. Nah itu baru kalau seperti ini kira-kira nomor berapa? Kalau baru dituliskan C1. Kalau misal semua C4 ya nggak harus, yang penting kan ada yang C4. sepertinya ini masih ini hanya kan harus sinkron dengan indikatornya. Nanti indikatornya sudah menyebutkan KKO yang C4,
disebutkan berapa, berapa gitu. Ini kan baru kunci ya, jadi jawabannya di bawah kriteria penilaian. Ya, soal kayak tadi ya, soal Iya, karena udah kecuali kalau pilihan ganda tinggal ini. Pilihan ganda pun kalau dituliskan sekali ya betul skornya berapa gitu kan. Kalau salah 0 misalnya, kalau betul skornya 1. Soal yang ini toh karena tadi menyebutkannya kan 4 ya, nanti bisa juga yang lainnya. Yang nomor 2, yang nomor 2 biasanya itu memang kalau yang soal 4 ke atas itu memang lebih enak. Ini di salah satu bantuannya menggunakan gambar salah satu. Kayak tadi yang properti itu sudah bagus, jadi dari gambar itu bisa menyebutkan properti apa yang dipakai. Ibu kalau sebutkan 3 contoh kan ini di kehidupan apa mengamati ya Bu, di luar sehari-hari nggih. Itu kan nggih sampun saged ya. Sebutkan berarti kan menyebutkan. Nah, menyebutkan itu baru berapa? KKO nomor berapa? Belum gitu. Nah, nanti kita ingat lagi. Jadi kayak gitu cara kita membuatnya. Dilihat dari kemudian sebenarnya ini juga sama, saya juga sering alami kayak gini Bu Enggar gitu ya. Kita itu kadang itu udah kepinginnya level ke sama, tapi sulit ketika menuangkan ke dalam soal. Tetapi kalau nih misalnya saya itu targetnya apa nih? Siswa itu bisa tahu sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah, tetapi hanya saya ganti Bu. Bukan pripun. Berarti gimana? Atau gini, ada gambar, misalnya bisa dari gambar tersebut sikap menampakkan gimana ya kalimatnya itu dengan ilustrasi. Dengan ilustrasi. Misalnya ada dua pilihan, yang satu kurang bertanggung jawab, entah buang sampah sembarangan apa, yang satunya apa, kayak gitu ya. Terus di bawahnya mungkin suruh menjelaskan mana yang merupakan sikap tanggung jawab, itu mungkin lebih bisa. Jadi ada proses berpikirnya dari pengamatan. Atau kalau tidak gambar, biasanya ilustrasi teks. Ilustrasi teks dari ilustrasi itu berarti sikap Lani menunjukkan sikap tanggung jawab atau tidak, jelaskan jawabanmu seperti itu. Itu bisa juga ilustrasi teks. Kalau misalnya masa semuanya mau gambar gitu ya kan, nggak bervariasi nggih. Oke. Itu mungkin Bu Mei, terima kasih. Baik. Bersiap yang setelah Bu Egar. Stop share nih Bu. Oke. Motor nongkrong Bu Mei. Sangat di Bu Haryani. Saya stop share. Bu Haryani sholat kelihatannya. Gantian tadi saya juga selesai itu jam 12:04 baru sholat dulu. Baru bisa ganti. Mohon maaf. Bu, izin share screen ya Bu. Nggih. Ya bisa. Silakan. Suara buatan enggak. Iya, ya. Karena kelas saya itu pinggir jalan, takutnya kalau Mohon maaf, sudah terlihat belum nggih? takut. Nggih. Monggo lanjut. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja ini untuk penilaian sikapnya. Untuk umum, instrumen penilaian sikap ini berupa lembar observasi yang diisi oleh guru dari pengamatan sikap spiritual strategi. Di penilaian sikap ini nanti ada dua sikap sosial. Yang sikap spiritual, indikator melihat sikap ini. Yang pertama berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu.
yaitu percaya diri dan kerjasama. Percaya diri meliputi 4 indikator, yaitu berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, mampu membuat keputusan dengan cepat di depan kelas, berani bertanggung jawab pertanyaan. Kemudian indikator kerjasama, terlibat aktif dalam kelompok, kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan, bersedia membantu teman satu kelompok yang mengalami kesulitan, dan menghargai pendapat teman satu kelompok. Masih sama, nanti di lembar observasi sikap sosial, jika indikator yang terlihat ada 4, maka di checklist yang 4, jika 3, kemudian di checklist yang 3, dan seterusnya. Kemudian, untuk penilaian pengetahuan, ini kisi-kisi untuk penilaian pengetahuan, ada nomor muatan pelajaran dan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, indikator soal, tingkatan kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Bentuk soalnya, isian singkat dan uraian. Ada 5 soal. Ini untuk soal evaluasinya. Yang pertama, disajikan ilustrasi teks. Kemudian, siswa diminta untuk menentukan pelaksanaan tanggung jawab yang harus dilakukan pada bentuk tanggung jawab yang ada di teks ini. Kemudian, yang nomor 2, menentukan isi pada pantun di atas ditunjukkan pada garis ke berapa, seperti itu. Kemudian, yang ketiga, menganalisis amanat yang terkandung dalam pantun yang telah disediakan. Untuk SBDP-nya, yang nomor 4, siswa diminta untuk menuliskan urutan tangga nada mayor beserta jaraknya. Yang kelima, membandingkan ciri-ciri tangga nada mayor dan minor. Kemudian ini ada kunci jawaban. Berikut pedoman penilaiannya. Dan ini lembar nilai pengetahuan sudah direkap pada pedoman penilaian tadi. Untuk penilaian keterampilan, ada rubrik penilaian keterampilan membuat dan menyajikan pantun hasil karya pribadi. Aspek yang pertama yaitu membuat pantun sesuai dengan ciri-ciri pantun, yaitu pantun bersajak ABAB, 1 baris terdiri atas 4 baris, 2 baris terdiri atas 8-12 kata, terdapat sampiran pada 2 baris pertama dan isi pada 2 baris berikutnya. Siswa mendapatkan skor 4, baik sekali apabila memenuhi 4 kriteria yang ditetapkan, yaitu mengenai ini tadi ada 4. Kemudian, siswa mendapat skor 3, baik apabila hanya memenuhi 3 kriteria dari 4 kriteria yang ditetapkan. Kemudian mendapat skor 2 jika hanya memenuhi 2 kriteria dari 4 kriteria yang ditetapkan. Kemudian, skor 1 perlu bimbingan jika hanya memenuhi 1 kriteria dari 4 kriteria yang ditetapkan. Kemudian, untuk yang menyajikan pantun, kriterianya ada 3, yaitu lafal jelas, intonasi tepat, dan ekspresif sesuai. Mendapatkan skor 4 apabila siswa memenuhi 3 kriteria yang ditetapkan. Mendapatkan skor 3 apabila siswa memenuhi 2 kriteria dari 3 kriteria yang ditetapkan. Mendapatkan skor 2 apabila memenuhi 1 kriteria dari 3 kriteria yang ditetapkan. Mendapatkan nilai 1 jika kriteria. Jadi, membaca pantunnya